Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan menerangkan atau mereview jurnal dengan judul Sistem Pakar Penyakit dengan Gejala Demam Menggunakan Perangkat Mobile Berbasis Android. Berikut merupakan nama-nama dari kelompok kami. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah suatu aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Jurnal ini kami ambil dari Harun Sujadi dan Eni Suhaini dari Universitas Majalengka. Kita lanjut ke abstrak. Sistem pakar di sini bertindak sebagai sang ahli, karena sistem pakar akan membantu untuk mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien yang bermula dari gejala demam. Sistem pakar ini diimplementasikan pada sebuah aplikasi berbasis Android. Selanjutnya ke latar belakang. Yang pertama, perkembangan dunia medis saat ini banyak yang menggunakan komputer untuk membantu diagnosis maupun pencegahan dan penanganan suatu penyakit. Demam dikenal sebagai sebuah penyakit yang cukup umum terjadi, sehingga sedikit orang yang tahu bahwa demam sebenarnya sebuah gejala dari berbagai kemungkinan penyakit. Maka dari itu, peneliti akan membuat aplikasi sistem pakar yang bertujuan untuk diagnosis penyakit yang diakibatkan dari gejala demam pada perangkat mobile, sehingga masyarakat awam pun bisa lebih waspada dalam mengambil tindakan saat mengalami gejala demam. Kita masuk ke kerangka berpikir. Di sini kita mulai kemudian melakukan pengamatan lapangan. Selanjutnya kita identifikasikan masalah, kemudian kita lanjut ke akuisisi pengetahuan. Di akuisisi pengetahuan ini terdiri dari pengumpulan data, mulai dari interview, observasi. Selanjutnya untuk klasifikasi data kita ke para pakar dan pada fakta yang ada. Setelah itu semua kita masuk ke representasi pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke desain. Di desain ada perancangan antarmuka, knowledge base, coding. Setelah itu kita lakukan pengujian. Apabila pada pengujian ini masih terjadi masalah, kita akan kembali lagi menuju desain. Kita perbaiki semuanya, kita lakukan pengujian. Setelah pengujian oke, kita masuk ke tahap implementasi dan finish. Ini merupakan use case diagram antara user dan pakar, yaitu mencari solusi dan memberikan solusi. Selanjutnya di sini kita masuk ke tabel keputusan. Di sini ada beberapa gejala, mulai dari demam, berak cair, mata cekung, hingga pada mual, muntah, dan susah tidur. Dan penyakit yang ditimbulkan dari gejala-gejala tersebut adalah DBD, campak, tipes, diare. Dari gejala dan penyakit kita akan sinkronisasikan. Selanjutnya kita masuk ke pohon keputusan. Di sini udah dibuat pohon keputusan dari berbagai gejala penyakit tersebut dan kemudian mengkerucut menjadi 4 penyakit. Mulai dari yang pertama P1 itu diare, kemudian tipes, campak, lalu DBD. Ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi Android. Ada informasi about, galeri, gejala, notes, dan axis. Kita mulai dari gejala. Oke, ini merupakan tampilan dari gejala. Kita coba checklist untuk demam, berak cair, mata cekung, dehidrasi, dan perut mulus. Selanjutnya elastisitas kulit menurun. Akan tampil hasil diagnosa seperti berikut. Mulai dari DBD, campak, tipes, diare. Selanjutnya kita continue untuk menampilkan penyakit. Dari diagnosa penyakit tersebut tampil penyakit diare dan bersifat tidak menular. Oke, jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem pakar berbasis Android ini, user bisa mengetahui masalah penyakit yang diderita pasien dengan gejala demam. Yang kedua, dengan sistem pakar ini, user juga bisa mendapatkan solusi untuk pemecahan masalahnya secara cepat dan akurat. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.